Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini kita mengawali pembelajaran kita. Baiklah, kita absen dulu ya. Alia Nazila, Hadir. Eka Nurjana, Hadir. bagus. Farhanita, Hadir. yang lain hadir semua kan? Hadir. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini kita mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa. Salah seorang dari teman kita untuk memimpin doa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemudian kita memasuki dalam materi kita pada hari ini, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya kita juga telah mempelajari tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian daripada beriman, mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa benar-benar tidak ada Tuhan illallah, terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita melanjutkan dengan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada satu pertanyaan. Adakah yang tahu siapa yang telah menjadikan alam ini? Jawab, pertanyaan, jawab. Jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dituntut untuk mempelajari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Jadi 20 sifat ini sekarang kita baca sama-sama, oke? Ya, silakan. Keren, bagus ya. Kemudian kita melihat selanjutnya bahwa 20 sifat ini terbagi kepada 4 bahagian. Sifat 20 terbagi kepada 4. Yang pertama adalah nafsiyah. Yang kedua adalah salbiyah. Yang ketiga adalah ma'ani, dan yang keempat adalah ma'nawiyah. Paham? Nampak semua kan? Yang pertama adalah nafsiyah, kemudian yang kedua salbiyah, ma'ani, dan yang keempat adalah ma'nawiyah. Jadi keempat ini masing-masing ada sifat-sifat yang telah tertentu yang dibagikan kepada 4 ini. Misalnya nafsiyah, di dalamnya ada sifat yaitu wujud. Kemudian sifat salbiyah, di dalamnya ada 5 sifat, mulai dari qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, yang nafsi, ya 5. Jumlahnya di 5. Kemudian ma'ani. Ma'ani di dalamnya juga ada 7 sifat, mulai dari qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, dasar, sampai kalam. Dari qadirun sampai mutakallim, ma'nawiyah. Jadi jumlahnya juga 7 sifat. Antara ma'ani dan ma'nawiyah, kedua-duanya saling berlazim, laziman kedua-duanya.
Baiklah anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan di papan tulis sifat 20. Sifat 20 terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah, sudah sebutkan, yang pertama adalah Nafsiyah. Yang kedua Salbiyah. Yang ketiga Ma'nawiyah. Yang keempat Ma'nawiyah. Nafsiyah, Salbiyah, Ma'ani, dan Ma'nawiyah. Ingat, ini poin bahwa sifat 20 terbahagi kepada 4: Nafsiyah, Salbiyah, Ma'ani, dan Ma'nawiyah. Pengertian sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan sebagai kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan? Pengertian daripada sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran adalah langit, dan ini adalah bumi. Ya kan? Sebahagian dari bumi. Jadi langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi sebagai dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isi antara kedua-duanya. Jadi sama dengan untuk mengenal Allah itu sangat sederhana sebenarnya. Cukup dengan mengetahui, cukup dengan melihat langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah. Dengan melihat langit dan bumi menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang dapat kalian petik dari gambar ini? Ini adalah pohon unik di hutan belantara Sydney, Australia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan atau menciptakan pohon yang begitu indah, dan pada gambar ini adalah pohon sedang rukun, ya. Pohon sedang rukun. Ini gambaran sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa menjadikan pepohonan di dunia ini sesuai dengan seleranya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat satu lagi. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Peristiwa Gunung Kelut meletus. Jadi tempo dulu pernah meletus gunung berapi yang bernama Gunung Kelut di Jawa, kan? Kemudian dari hasil fotografi bahwa gambar ini menunjukkan tulisan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus dapat mengetahui bahwa ini tidak akan terjadi melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari gambaran ini dapat kita pahami bahwa begitulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan alam ini dan apa saja yang terjadi di alam ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita bagikan kelompok menjadi 4 kelompok, dan tugas kalian sekarang adalah yang pertama sekali memilih kedua kelompok. Apakah ini kelompok A, B, C, dan D? Kita tentukan saja. Ini kelompok A, B, C, dan ini adalah kelompok D. Masing-masing oleh kalian menentukan salah seorang sebagai ketua kelompok. Ya, silakan. Ini coba perhatikan dulu. Ini adalah lembar kerja
yang wajib kalian kerjakan di dalam beberapa menit ke depan. Yang di dalamnya terdapat 3 soal. 3 soal. Yang pertama sekali, jelaskan pengertian beriman terhadap sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, ada berapa klasifikasi sifat wajib bagi Allah, termasuk dengan sifat-sifatnya. Sebutkan termasuk dengan sifatnya. Kemudian jelaskan mengapa manusia wajib mengimani sifat wajib bagi Allah. Dan soal yang keempat, sebutkan perilaku-perilaku yang mencerminkan seseorang beriman terhadap sifat wajib bagi Allah. Ya, simak kerja. Coba perhatikan dulu. Sekarang kita sama-sama mendengar presentasi dari regu A. Kelompok A. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok A. Baca tugas. Membaca tugas. Ada beberapa klasifikasi sifat wajib bagi Allah. A. Nafsiyah wujud, salbiyah idam baqa, khalaqatuhu lil hawadis yamu fi nafsi bidawaniyah, ma'ani qadarah irada ilmu hayyah sama rasa kalam ma'anawiyah badrun mudun hakimun mudun tamam basirun takalimun. Kita jelaskan mengapa manusia wajib memiliki sifat-sifat wajib bagi Allah, karena hal itu merupakan bentuk mengetahui dan dalam mengesahkan Allah. Sebutkan perilaku-perilaku yang mencerminkan seorang beriman terhadap sifat Allah bagi Allah. Takwa kepada Allah, tidak bermaksiat, tunduk dan patuh bagi hanya kepada Allah, tolong menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok C. 2. Salbiyah idam bapa khalaqatuhu lil hawadis yamu nafsi wahdaniyah. 3. Ma'ani udara iradah ilmu hayah sama basar kalam. 4. Ma'nawiyah tajurun muridun aliman tajurun saban basirun takaliman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada berapa klasifikasi sifat wajib bagi Allah? 1. Nafsiyah wujud. 2. Salbiyah idam baqa mukhalafatuhu lil hawadis yamu nafsi wahdaniyah. 3. Ma'ni qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam. 4. Ma'nawiyah qadirun muridun alimun hayyun sami'an basirun takalimun. Jelaskan mengapa manusia wajib mengimani sifat-sifat wajib bagi Allah, karena hal ini merupakan bentuk tahui dan dalam mengesahkan Allah. Bukan perilaku-perilaku yang mencerminkan seseorang beriman terhadap sifat wajib bagi Allah, takwa kepada Allah, tidak bermaksiat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, tolong menolong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mencoba mendengar langkah Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tugas kami. Ada
beberapa kualifikasi sifat wajib bagi Allah. Menyebutkan al-ma'lum dengan sifatnya. 1. Nafsiyah wujud. 2. Salbiyah kidam baka falafatuhu disawadis lamuhu. Kesimpulan daripada materi kita pada pembelajaran kali ini adalah pengertian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah adalah sifat yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan 20 sifat. Kemudian sifat 20 itu terbagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Pada nafsiyah ada 1 sifat yaitu wujud. Pada salbiyah ada 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyam bi nafsi, wahdaniyah. Dan pada ma'ani ada 7 sifat, mulai dari qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan pada ma'nawiyah ada 7 sifat, mulai dari qadirun atau qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, baiklah untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang materi sifat-sifat mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita akhiri dengan membaca doa penutup. Sekarang kita sama-sama membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa alimna fakina wa fakina lana wa qarabati lana finina wa fanfa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una fakina wa fakina lana wa qarabati lana finina wa fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakina wa fakina lana wa qarabati lana fi dinina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini kita akhiri pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari yang berbahagia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengakhiri dengan kalimat usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.